Shalom, shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar setia Radio RRI yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa dengan saya, Surati Rifka, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Provinsi Banten. Dan di kesempatan ini, saya mau berbagi renungan firman Tuhan. Tapi sebelum lebih jauh lagi, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu di kesempatan ini Engkau berikan kami suatu hal yang luar biasa untuk kami merenungkan firman, untuk kami mendengar firman Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin dikuatkan dan dimampukan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat kembali berjumpa melalui siaran radio ini. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan senantiasa memenuhi hati dan kehidupan kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih yang mengubahkan hidup. Saya percaya bahwa melalui firman yang hari ini kita sampaikan, Tuhan akan menguatkan, menghibur, memperbarui hati kita, hati saudara dan saya dimanapun para pendengar setia berada. Pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam dimanapun saudara berada. Mari kita mau belajar firman Tuhan ini. Saudara dikasih Tuhan, kasih adalah inti dari ajaran Kristus. Dunia mengenal banyak bentuk kasih, tetapi kasih yang diajarkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, yaitu rela berkorban, mengampuni, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara, para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini bahwa firman Tuhan mengatakan kita harus memiliki iman, kita harus memiliki pengharapan, kita harus memiliki kasih. Tapi dari tiga hal ini yang kita mau pelajari bahwa dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang pertama kita mau belajar. Yang pertama, kasih berasal dari Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Di situ mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Artinya, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, kita akan semakin dimampukan untuk mengasihi saudara kita, untuk mengasihi orang lain. Bahkan mereka yang pernah melukai kita, yang pernah mengecewakan kita, yang pernah menyakiti hidup kita, hati kita. Kita belajar dari kasih Tuhan. Sebab di sini dikatakan, kasih itu berasal dari Allah. Kasih Allah itu luar biasa. Dia memberikan kekuatan bagi saudara dan saya, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Biarlah kasih itu terus membalut setiap hati kita yang terluka. Hati kita yang saat ini sedang tersakiti. Biarlah kita balut dengan kasih Allah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih harus dinyatakan dalam tindakan kita. Kasih bukan hanya ucapan yang indah yang kita sampaikan melalui mungkin lidah bibir kita. Tetapi kasih diwujudkan melalui perbuatan kita, tindakan kita. Menolong orang yang membutuhkan, menghibur yang sedang sakit atau yang sedang berduka, mengampuni yang sedang bersalah kepada saudara dan saya, dan mendoakan mereka
yang membenci kita adalah bentuk kasih yang nyata, yang kita akan wujudkan lewat perbuatan kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus saling mengasihi lewat tindakan-tindakan kita, lewat perbuatan kita. Karena Tuhan mau, Tuhan menuntut dalam hidup kita, kasih itu harus disertai dengan perbuatan, disertai dengan tindakan. Sebab firman Tuhan mengatakan, kasih tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi mari para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita belajar terus mengasihi Tuhan. Kita belajar terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kasih harus dinyatakan dalam tindakan kita sehari-hari. Biar kita terus belajar untuk mewujudkannya melalui perbuatan kita. Kita wujudkan lewat kita saling tolong menolong, saling menghibur satu dengan yang lainnya, saling mengampuni satu dengan yang lainnya, dan mendoakan mereka yang mungkin menyakiti kita semua. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita semangat, tetaplah kita kuat, tetaplah kita bergairah untuk melakukan tindakan kasih dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kasih membawa perubahan. Banyak hubungan yang rusak dipulihkan karena kasih. Banyak hati yang keras dilembutkan oleh karena kasih. Bahkan dosa manusia ditebus karena kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kasih yang luar biasa dinyatakan dalam hidup kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Allah yang terus dinyatakan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kasih Allah dinyatakan melalui perbuatan. Dia rela mati, disalibkan untuk menebus kita orang-orang yang berdosa, untuk mengampuni kita orang-orang yang berdosa. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan kasih kita kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita dimanapun kita berada. Biarlah kita tetap mewujudkan kasih Tuhan melalui perbuatan hidup kita, melalui tindakan kita. Karena kasih memberikan perubahan yang luar biasa. Kita bisa merdeka karena perubahan kasih yang Tuhan berikan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Biarlah kita tetap semangat lewat kasih yang daripada Tuhan. Kasih yang sangat besar yang Tuhan Yesus berikan melalui nyawanya bagi kita semua. Saudara, mungkin hari ini Anda ada di antara kita yang sedang menyimpan kepahitan, kekecewaan, atau sulit mengampuni seseorang. Ingatlah bahwa kasih Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita. Karena itu, marilah kita belajar mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Jadilah pembawa kasih di dalam keluarga, di tempat kerja kita, di sekolah kita, di gereja kita, di lingkungan sekitar kita. Biarlah melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat kasih Kristus yang hidup. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini. Saudara yang terkasih, kasih bukan sekedar perasaan, tetapi pilihan untuk hidup seperti Kristus. Ketika kasih memenuhi hati kita, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hidup kita. Hubungan kita dengan sesama dipulihkan dan nama Tuhan dimuliakan. Kiranya mulai hari ini kita semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita akan berdoa.
Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk hidup di dalam kasih-Mu setiap hari. Lembutkanlah hati kami agar kami mampu mengampuni, menolong, mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami. Berkatilah setiap pendengar setia di Radio RRI ini. Berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan pengharapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.